identik dengan circular ekonomi. Kalau kita bicara circular ekonomi, bicaranya adalah tentang pemilahan sampah. Jadi kalau kita mau bicara berkuar-kuar tentang circular ekonomi tanpa pemilahan sampah itu nonsens. Jadi nggak ada circular ekonomi. Jadi itu prinsip yang harus kita pahami dulu. Nah, keberadaan bank sampah ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait kepedulian masyarakat untuk mau memilah sampah. Itu dulu prinsip pahami. Nah, di dalam bank sampah itu apa bedanya bank sampah dengan yang lainnya, pengepul, lapak, dan lain-lain. Nah, bedanya bank sampah melakukan pengelolaan sampah dengan edukasi. Nah, itu yang bank sampah. Jadi bank sampah yang hanya ngumpulin sampah, misinya nyari sampah, biasanya akan mangkrak berhenti. Kalau enggak, paling enggak berubah menjadi lapak. Karena ada 4 komponen, 4 gerakan pengelolaan sampah itu adalah pertama edukasi, kedua kepedulian lingkungan, ketiga kepedulian sosial. Ini harus jalan bareng nih, edukasi, kepedulian lingkungan. Jadi saya selalu bilang edukasi itu investasi tertinggi di pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah, kalau kita bicara pengelolaan sampah, investasi yang terbesar apa? Bukan teknologi, tapi edukasi. Bagaimana perubahan perilaku itu mahal nilainya di lingkungan kita. Nah, dulu banyak di antara kita nih bicara pengelolaan sampah, bicara edukasi. Banyak kita selalu bilang, kenapa masyarakat buang sampah ke sungai? Kenapa masyarakat bakar sampah? Banyak kita bilang karena ketidakpedulian masyarakat. Tapi apakah betul itu karena tidak kepeduli? Ternyata dari yang kita pelajari di lingkungan, ternyata bukan karena ketidakpedulian semata, tapi masyarakat kita itu tidak teredukasi dengan baik. Dari kecil, yang sebaya-sebaya kita nih yang hadir hari ini, apakah di sekolah dulu pernah ada edukasinya tentang pengelolaan sampah? Mungkin secara detail belum pernah, tapi pernah ada tulisan, pernah nemu tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Ada ya. Tapi faktanya, apakah guru kita pernah ngasih tahu kita, ini loh tempat sampah yang mudah terurai atau disebut organik, ini loh tempat sampah non organik atau tidak mudah terurai, ada kertas, logam, kaca, plastik, ini loh tempat residu, ini loh tempat B3. Apakah kita teredukasi dengan baik? Nggak ada. Nah, makanya itulah yang harus kita benahi saat ini melalui konsep bank sampah. Bagaimana masyarakat teredukasi dengan baik, dan itu di usia dini. Sampai ke kita sampai saat ini, bagaimana sampai ketidakpedulian itu. Nah, itulah prinsip di masyarakat. Nah, yang keempat adalah bagaimana tentang ekonomi bisa jalan. Jadi gerakan ini harus satu kesatuan yang terintegrasi. Saat punya kepedulian, edukasi, jiwa sosial, kemudian ekonominya bergerak, gerakan pengelolaan sampah pasti akan jalan. Nah, itu yang harus pertama kita jalankan. Nah, targetnya apa? +1. Tujuannya cuma satu, meningkatnya kesehatan masyarakat. Nah, mungkin itu prinsip di bank sampah yang harus kita luruskan. Terus satu lagi, ada lagi prinsip dasarnya yang tadi disampaikan Ibu moderator kita, semangat 3R gitu ya. Kurangi, guna ulang, daur ulang. Dasar di pengelolaan sampah, kalau bicara bank sampah, banyak orang punya kesalahan persepsi. Kalau ada bank sampah berarti ngajak masyarakat menghasilkan sampah dong sebanyak mungkin gitu ya. Karena sampah bisa jadi uang, sampah bisa jadi emas, sampah bisa jadi berkah. Nah, apakah benar sampah itu emas? Saya tanya nih sama yang hadir, teman-teman setuju nggak kalau dibilang sampah itu emas? Setuju. Sampah itu berkah? Setuju nggak? Enggak. Sampah itu uang? Setuju nggak? Kalau sampah itu emas, sampah itu berkah, sampah itu uang, masa TPA-nya Purwakarta penuh? Ya, pada diambil dong kalau itu emas, kalau itu betul? Nah, masih bilang sampah itu emas? Masih bilang sampah itu emas? Jadi kita harus lurus edukasinya, harus membenarkan edukasi yang ada. Jangan pernah bilang sampah itu emas. Kalau sampah itu emas, nggak ada sampah ceceran. Nggak akan ada World Clean Up Day. Karena apa? Kenapa World Clean Up Day hadir?
karena banyak sampah ceceran di seluruh dunia, di laut, di pantai, di mana-mana sampah berceceran. Akhirnya lahirlah program World Clean Up Day. Makanya PR teman-teman apa? Menghentikan gerakan WCD. Kenapa? Kalau sampah sudah terkelola dengan benar, WCD itu nggak perlu ada. Kutip-kutip sampah itu nggak perlu ada, bebersih itu nggak perlu ada, karena setiap hari perubahan perilaku terjadi. Nah, prinsip ini kita sadari. Nah, di bank sampah lagi yang harus kita benahi apa? Kesadaran pertama di bank sampah, pertama kurangi sampahmu.